Kita harus bisa piki-piki dan melihat siapa nih orang yang bisa kita layak untuk kita bisa berkembang ke depan, hatta itu teman, hatta itu pasangan dan segala macamnya. Kita tuh bisa loh menjadi diri kita yang kita inginkan gitu. Teman-teman misalnya pengen jadi apa? Jurnalis. Jadilah sosok seperti Najwa Shihab yang mungkin latihan Mm-mm. terus baca prompting di kamera gitu kan. Kita selalu menuntut untuk mendapatkan hasil yang instan. Itu sih, mendapatkan hasil yang sempurna. Hmm. Ketika kita memperbaiki diri, kita berharap besok kita langsung jadi miliarder, besok kita langsung jadi orang yang dikenal Hmm. banyak orang. Oke, kita masuk ke segmen 2, Kak Zahid, yaitu self-development, tekanan, dan kelelahan yang sering tak dibicarakan. Oke, kita mulai nih, Kak, dari pertanyaan di segmen kedua ini. Kira-kira apa sih, Kak, tanda seseorang sedang bertumbuh secara sehat, dan apa tanda ia sebenarnya sedang memaksa atau mempush dirinya sendiri? Oke. Di tema ini ya teman-teman ya, tadi aku sempat singgung bagaimana kita bisa membangun diri kita dengan segala macam tekanan gitu ya. Oke, Mm-mm. bagaimana kita bisa melihat perubahan itu sehat atau nggak sehat gitu. Sebenarnya simple teman-teman, kita bisa ngelihatnya simple banget, that simple gitu ya, That's that simple. simple banget. Gini, ketika teman-teman ngelihat seseorang itu ada masalah, oke, dia punya tujuan nih, misalnya kuliah, pengen IPK tinggi atau cepat lulus gitu. Dia punya Mm-mm. tujuan itu. Dan ketika ada satu kondisi di mana dia itu gagal dalam satu mata kuliah atau misalnya nilai dia anjlok banget, kita lihat dia di situ gitu. Gimana reaksi dia? Kalau dia bisa tenang, dia bisa kayak, oke nggak apa-apa ini fase aku bisa bangkit lagi kok, aku bisa berubah lagi kok. Nah itu artinya dia pertumbuhannya sehat gitu. Karena emang keinginan dia untuk mendapatkan nilai IP yang tinggi atau kuliah cepat gitu. Cuman bagaimana perubahan yang nggak sehat itu? Ketika di kondisi itu, sebaliknya, ketika di kondisi itu dia ngerasa kayak, kan aku udah bilang aku nggak bisa, kenapa sih mama nyuruh aku terus seperti ini gitu? Aku tuh udah nggak bisa, aku tuh udah nggak bisa jalan lagi, ini udah mentok banget. Aku tuh sebenarnya nggak pengen jurusan Mm-mm. ini. Nah, itu kelihatan perbedaannya kan. Nah, dari situ tuh kita bisa ngelihat Ya, juga, ini nggak hanya di pertumbuhan diri kita, teman-teman. Kalau teman-teman punya teman atau nyari pasangan misalnya, karena niche aku di situ, coba kita lihat kondisi dia ketika kita lagi ada masalah atau hubungan itu lagi ada masalah atau pertemanan itu lagi ada masalah, siapa yang bisa menurunkan ego duluan dan kenapa dia bisa menurunkan ego duluan gitu. Dan itu penting banget. Karena di zaman sekarang aku sempat bahas di YouTube aku, eh, hampir semua orang di dunia ini tuh pengen banget dipahami, tapi jarang banget orang untuk memahami orang lain gitu. Oke, it's okay kalau kamu pengen mm-mm. dipahami. Cuman Ya, kalau kamu ingin dipahami, itu bukan tanggung jawab orang lain terlebih dahulu, karena semua orang pengen dipahami di dunia ini. Cuman kita harus ya. objektif gitu. Apa permasalahan ini dan kenapa kamu pengen dipahami dan kenapa aku juga pengen dipahami oleh permasalahan ini gitu. Kita harus objektif banget di situ. Dan semua orang di dunia ini tuh pengen bicara duluan daripada mendengarkan gitu. Padahal kalau Mm-mm. teman-teman baca buku eh, How to Influence and Influence People, itu dia berbicara Mm-mm. bagaimana proyek-proyek besar bisnis pada zaman kegelapan di Amerika itu, teman-teman, itu orang-orang kaya pada saat itu mereka lebih banyak mendengarkan eh, kompetitornya dan akhirnya mereka itu menang di bisnis. Nah, begitu juga kita. Kalau kita Hmm. mau deal satu project atau kita mau memenangkan hati seseorang, memenangkan hati teman, itu kita pahami dulu kebutuhan dia apa dan dia pengen Mm-mm. seperti apa. Tentu aku yakin kalau kita berhubungan sama seseorang, aku yakin pasti ada satu nilai yang dimana kesepakatan itu antara kedua kita pengen mendapatkan hal itu kan. Nggak mungkin, Mm-mm. jarang banget sih aku ngeliat temen yang hanya sekedar, oke aku berteman karena dia baik. I think pasti ada sesuatu yang ngebuat dia, oh karena dia aku bertumbuh, oh karena dia aku positif terus. Pasti ada Yes. hal-hal output yang menurut aku, eee, the reason kenapa dia berteman sama orang itu gitu. Dan come on lah guys, di dunia yang Mm-mm. realistis ini, kita harus bisa piki-piki dan melihat siapa nih orang yang bisa kita layak untuk kita bisa berkembang ke depan, hatta itu teman, hatta itu pasangan dan segala macamnya gitu. Nah, mungkin dari situ sih kita bisa melihat orang itu eh, terpaksa atau sehat atau enggak sehat Mm-mm. gitu. Kak Syarli. Oke, berarti bertumbuh secara sehat itu di mana meskipun hal yang tidak sesuai
tujuan atau hal yang tidak sesuai ekspektasi itu terjadi, tapi kita tetap bisa berkembang gitu ya, Kak. Berbeda halnya mungkin kalau ketika kita memaksa diri, ya udah kita kayak berhenti di situ aja ketika memang nggak sesuai sama apa yang kita inginkan gitu. Dan Betul. memang banyak banget ya, Kak, di luaran sana memang, anak-anak muda yang mungkin memang bertumbuh itu memang mungkin karena paksaan dan mungkin karena tuntutan atau standarisasi, apalagi kita juga tahu ya, Kak, kayak yang tadi mungkin entah mencari pasangan atau apapun itu, standarisasi dari sosial media itu bener-bener mempengaruhi banget Gila ya, Kak, banget kalau sih, di era ini gila gitu banget. ya. Dan memang Betul, dan memang di sini kita bisa melihat lagi gitu, kita apakah akan mengikuti standarisasi media sosial itu atau menciptakan standarisasi untuk diri kita sendiri gitu ya, Kak. Oke, selanjutnya betul nih, banget. Kak, banyak orang Mhm. yang merasa udah berusaha keras nih, tapi tetap aja rasanya kurang gitu. Dari pengalaman Kak Zaid nih, rasa kurang itu biasanya datang dari mana sih sebenarnya? Mmm, oke. Menurut pengalaman aku teman-teman, sejauh ini aku hidup, rasa kurang itu biasanya nggak datang dari seberapa keras kita berusaha. Aku yakin teman-teman semua di titik ini ketika mendengarkan ini, udah berusaha mati-matian, udah hadir tepat waktu, udah mengejarkan project sesuai keinginan bos misalnya. Tapi ada aja yang kita ngerasa kayak kurang, kok nggak cukup terus ya hari aku gitu. Sebenarnya gini, itu datang dari apa yang kita bandingkan atau kita harapkan untuk diri kita sendiri gitu. Banyak banget orang atau manusia di muka bumi ini yang melakukan banyak hal, tapi mereka selalu ngerasa kurang karena standar yang mereka pakai itu terlalu tinggi, Kak, atau karena mereka sibuk ngelihat orang lain gitu. Dan dari pengalaman aku sendiri ya, ketika aku ngerasa kurang di Jordan, aku ngerasa kurang ketika aku ngelihat teman-teman udah pada mau lulus sementara aku masih lama gitu. Karena aku tahu, aku waktu itu di tahun-tahun sebelumnya, aku ngambil mata kuliah itu sedikit banget karena aku fokus kerja kan dan lain-lain. Dan di situ aku ngelihat aku ngerasa kurang banget. Wow, come on lah tahun ini teman-teman aku udah pada lulus semua sementara, aku sendiri itu masih 1,5 tahun lagi misalnya gitu kan. Itu aku ngerasa kurang banget. Tapi ketika aku ngerasa seperti itu, aku nanya ke teman-teman aku, "Ih, kongres ya kalian bentar lagi lulus," gitu kan. Atau, "Musim panas ini kalian udah bisa pulang, udah nggak muak ngelihat orang Arab marah-marah lagi," gitu misalnya kan. Aku langsung mikir, mereka langsung heran gitu. "Hei Zahid, kamu di sini tuh udah banyak karya loh Zahid. Kamu tuh udah bangun konten, kamu tuh udah, nulis buku juga, kamu udah banyak hal yang Mhm, kamu lakuin, kamu udah bisa membiayai diri kamu sendiri," misalnya gitu kan. Aku langsung mikir, "Hah, ternyata orang lain mikir seperti itu ya ke aku." Dan dari situ aku kayak mikir mhm, bahwa, mmm, setiap orang itu pasti selalu ngerasa kurang sih. Atau mhm. mereka yang menurut aku sukses, tapi mereka ngerasa aku nggak sukses, Hit. Kamu yang sukses gitu. Nah, begitulah kehidupan kita, guys. Karena sesuatu yang belum menjadi milik kita itu akan menjadi sesuatu keinginan yang lebih banget. Cuman kalau itu udah menjadi milik kita, hal yang paling sulit adalah mempertahankan hal itu, bersyukur terhadap apa yang Yes. Allah kasih ke kita gitu. Makanya aku kemarin baru aja ikut ini teman-teman volunteer, volunteer sembako gitu. Jadi ada beberapa lembaga kemanusiaan untuk membantu pengungsi Palestina yang ada di Yordania gitu kan. Dan Mhm. aku kemarin ikut-ikut volunteer itu. Terus aku bicaralah sama teman aku. Aku heran ngelihat HP dia tuh jatuh terus dan HP iPhone baru dia tuh jatuh terus gitu kan Kak Sherly. Terus terus dia bilang gini, "Eh, itulah ya Hit ya, sesuatu yang kita jaga mati-matian, itu bakal sering jatuh ya. Coba aja kita nggak jaga mati-matian, pasti kayak, ya udah biasa aja HP itu," gitu. Begitu Mhm, juga orang nggak sih, Hit? Kalau kita perhatiin dia terus, kita ngasih, effort dia terus atau ngasih sesuatu yang di luar berlebihan lah, dalam tanda kutip gitu mhm. kan, seseorang itu gampang banget nyakitin kita gitu. Dan begitulah Mmm, teman-teman terhadap diri teman-teman gitu. Kalau teman-teman ngerasa kayak, punya teman yang, "Kok aku ngerasa kayak aku terus ya yang menuhin dia," gitu. Itu kalau dia ngelakuin sesuatu yang menurut teman-teman nggak sesuai ekspektasi teman-teman, teman-teman tuh bakal ngerasa sakit banget gitu. Itu mhm, sih. Jadi, ekspektasi atau harapan terhadap diri kita sendiri itu harus di ini sih Kak, harus dikurang-kurangi. It's okay kalau kita berekspektasi, cuman realistis lah. Kita hidup di dunia yang sebenarnya pelan-pelan aja, fine-fine aja, guys. Sampai kalian melihat sosial mhm. media orang-orang udah pamer
apapun itu kan, dan orang-orang udah flexing barang mahalnya. Sebenarnya baik-baik aja kita kayak gini. Mhm, Aku pakai jaket di dalam ruangan, iya. itu fine-fine aja gitu. Kak Sherly, Kak Sherly di ruangan sana itu fine-fine aja sebetulnya. Mhm. Cuman ya itu, ekspektasi itu tadi sih, Kak Sherly. Oke, berarti memang, sejatinya memang manusia itu pasti akan tetap merasa kurang ya, Kak, mau sebagaimanapun udah sesempurna apapun kehidupan yang dia alami mungkin di mata orang lain, tapi tetap aja kalau misalnya dari dirinya sendiri membandingkan mungkin dengan yang lainnya lagi, ya itu pasti akan tetap merasa kurangnya gitu ya. That's why juga kita Betul perlu betul. membatasi gitu ya, Kak, antara ekspektasi kita atau ya harapan-harapan kita ke depannya kita harus batasi dan kita harus bisa nih melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan dari situ kita mungkin bisa lebih bersyukur juga gitu ya. Dan Betul. memang bener tadi setuju juga sama yang Kak Zaid sampaikan kalau mungkin sekiranya dalam pertemanan gitu ya atau dalam suatu hubungan kita juga bisa melihat gitu yang mana apakah di sini kita yang bergerak sendiri atau di mana kita saling meng-feedback satu sama lain gitu ya. Dan memang ya sejatinya balik lagi kalau memang apa yang ingin kita lihat itu berjalan atau sesuai dengan apa yang kita inginkan, ikutin aja flow-nya ya, Kak. Berarti kayak slow down, Betul, tetap let it flow. Mhm. ya let it flow, tetap gak usah neken atau nggak usah maksa diri kita sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya nih, Kak, di fase hidup yang sekarang nih, kira-kira tekanan apa yang paling sering Kakak rasakan? Dan datangnya lebih banyak dari luar sana atau mungkin tekanannya dari diri sendiri? Oke, mungkin kalau seseorang ditanyain hal seperti ini ya Kak Sheryl ya, mungkin kebanyakan orang bakal bilang tekanan dari luar nih, dari bos, dari orang tua, atau dari segala macamnya. Tapi kalau aku entah kenapa aku ngerasa kayaknya sebenarnya tekanan itu datang dari diri aku sendiri gitu, bukan dari orang lain. Itu lebih Mhm, besarnya ya teman-temannya. Karena gini, orang lain itu bisa nuntut banyak hal, tapi biasanya aku bisa nerima atau abaikan gitu. Yang berat itu mhm, ketika standar itu aku pasang untuk diri aku sendiri, terutama kalau kita udah jadi seorang content creator, public figure, iya, dilihat banyak orang, terus, didengerin pendapat kita, walaupun kita bukan mhm, pakar di situ, kita didengerin, dan aku tuh selalu sering ngecek ke diri aku sendiri gitu. Udah cukup belum ya aku menjadi seseorang yang pantas untuk menyampaikan hal itu di forum yang media sosial itu luas banget gitu kan. Udah cukup pantas belum ya aku gitu. Dan aku selalu bertanya, apakah aku udah memanfaatkan kesempatan yang aku punya dengan aku punya teman-teman di Instagram yang banyak, teman-teman di YouTube yang juga sudah mulai banyak juga. Udah cukup belum ya aku berkembang gitu? mhm, Karena aku takut banget ngerasa di titik di mana ketika aku udah mencapai itu semua, aku ngerasa cukup gitu Kak Shelny. Aku nggak mau diri aku mhm, ngerasa cukup, karena aku yakin hal yang aku rasakan ini hanyalah ilusi semata gitu. Dopamin-dopamin yang aku rasakan kayak, "Zahid, you got it," gitu kan. "Kamu udah mendapatkan itu semua, apalagi yang kamu kejar?" Misalnya kayak gitu. Aku tuh selalu struggle di situ gitu. Kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu nggak sesuai sama ekspektasi aku, itu aku biasanya langsung capek gitu, Kak. Aku ngerasa mhm. frustasi, bahkan kadang kayak nyalahin diri sendiri. Kenapa sih aku terlalu cepat mulai ini, padahal aku juga nggak seproduktif itu, padahal aku juga nggak sesuka baca itu, gitu loh. Dan aku tuh selalu mikir kayak, bisa Mhm. nggak sih aku main game kayak orang-orang dulu aja gitu? Bisa nggak sih aku kayak fokus ke dunia masa muda yang mengasikkan itu Iya, menurut ilusi aku mhm, gitu kan. Dan itu terjadi sih di diri aku yang ngebuat aku tuh kayak menimbang-nimbang apakah salah yang aku lakuin. Bahkan ketika aku pulang kerja nih, besoknya libur aku tidur siang, aku ngerasa bersalah gitu. Bayangin, kita istirahat dari hari-hari yang lelah, kita ngerasa bersalah coba. Dan aku yakin teman-teman mungkin mhm, ada yang ngerasain seperti itu. Kenapa sih aku malas-malasan hari ini? Hey Zahid, kamu ingat gak sih kamu tuh 5 hari ke belakang udah fokus, udah kena minyak tangan, udah hampir terpotong sama pisau misalnya, udah dimarah-marahin sama orang Arab. Kamu ingat mhm, enggak sih hal itu gitu. Dan dari situlah aku sadar bahwa ternyata, nggak ada orang yang ngingetin aku untuk, apa namanya, kamu tuh udah berjuang lebih keras gitu. mhm. Halo Kak Sherly? Halo, aman, Kak? Halo, Kak Wait Zahid? wait, kayaknya jaringannya bermasalah deh. Oke, Sebentar. oke, aman aman. Share, nanti Halo, Halo? Kak,
Aman, Kak Zahid? Oke, oke. Aman, aman. Kayaknya Ya, jaringan aku ya tadi bermasalah ya? iya kayaknya Kak. Oke, Agak oke, ini oke, oke. tadi. Tadi aku sampai mana ya? Aku sampai Oke. mana ya? Tadi sampai mungkin ketika kita udah di hari sebelum-sebelumnya kita udah nge-push, tapi kita merasa bersalah kalau kita istirahat gitu Kak. Iya, iya, betul. Nah, Iya. intinya itu teman-teman, dan aku yakin teman-teman tuh pernah ngerasain hal itu. Jadi yang aku rasakan adalah tekanan dari luar, itu kayak misalnya dari orang tua, pengen aku fokus kuliah aja gitu. Atau ada dari teman-teman yang bilang, "Zaid, kamu harusnya lebih ini lagi," gitu kan. Itu sebetulnya Mm-mm. bisa banget aku tanggung karena jelas bentuknya gitu. Tapi tekanan dari diri Mm-mm. sendiri kayak misalnya asumsi aku. Jadi overthinking itu kan antara asumsi dan realita kan. Nah, asumsi Iya. aku tuh lebih tinggi daripada realita, itu yang ngebuat aku tuh capek terus sih. Itu yang ngebuat aku tuh kayak nuntut ke Mm-mm. diri aku, harusnya lebih sih. Dan itu emang kadang nggak realistis gitu. Dan some point aku akhirnya belajar bahwa sekarang ini sih, kalau mau bertahan dan berkembang, aku harus bisa ngefilter tekanan mana yang bisa direspon dengan baik dan yang bisa aku kendalikan gitu sih Kak. Walaupun prosesnya itu masih sering bikin aku tuh kayak, wow capek banget ya, aku harus mengonsumsi semua ini Mm-mm. gitu. Kayak gitu Kak, Shirley. Oke, berarti malah justru tekanan yang sering datang nih ya, yaitu tekanan dari diri kita sendiri gitu ya, diri Kak Zaid sendiri gitu, di mana Kak Zaid menaruh standarisasi yang mungkin cukup tinggi gitu ya, sehingga mungkin Mhm, ya sebenarnya wajar-wajar aja dilakukan untuk istirahat, tapi saking produktifnya dan saking udah kebentuk habits-nya gitu ya Kak, jadi kayak ngerasa bersalah nih kalau nggak ngelakuin apa-apa gitu. Oke, berarti di sini kita juga perlu nih teman-teman untuk bisa mungkin memfiltrasi lagi gitu ya, terkait standarisasi kita atau mungkin memfilterisasi lagi standar dari luar gitu. Yang tadi sempat kita notice juga ya Kak, kalau di sosial media itu bener-bener, wah mengerikan itu standarnya ya teman-teman. Karena memang kalau kita lihat saat ini sepertinya memang di media sosial itu memang adalah ajang untuk orang memamerkan kesuksesan atau memflexing dirinya sendiri gitu ya Kak. Emang nggak akan pernah ada habisnya gitu. Dan disinilah poinnya di mana kita bisa fokus ke diri kita dan mungkin kita bisa menciptakan gitu ya Kak, suatu hal yang mungkin bisa membuat diri kita ya membanggalah pada diri kita sendiri yang membuat diri kita merasa kalau kita tuh juga layak betul, loh, kita itu juga berharga gitu ya. Oke, lalu selanjutnya nih betul. Kak, kira-kira nih, pernah nggak sih Kak Mhm. Zahid berada di fase merasa gagal atau merasa nggak puas nih sama apa yang dilakukan diri sendiri, tapi padahal sebenarnya tuh hasilnya capek banget gitu. Nah, kira-kira gimana sih cara Kakak buat nyikapin hal ini? Oke. Ada, kalau kita refleksikan dari beberapa tahun ke belakang ya Kak Sherly ya, aku tuh punya fase Mhm. di mana aku tuh ngalamin, aku kan mungkin dianggap sama orang-orang sekitar, bahkan teman-teman terdekat adalah orang-orang yang orang-orang untuk bisa, "Ayo kamu belajar dengan hidupmu seperti Iya. apa," gitu kan. Mhm. Dan aku dikenal sebagai orang yang mungkin pintar atau suka baca dan segala macamnya gitu. Mhm. Aku ngerasa, diri aku yang gagal itu ketika ada satu mata kuliah yang aku itu gagal dan aku tuh habis pokoknya di mata kuliah tuh itu aku down banget. Dan itu temen-temen itu aku kayak menanggung ekspektasi aku terhadap orang lain gitu loh. Dan aku mikir, apa Mhm. mungkin aku kebanyakan nasehatin orang-orang ya? Padahal diri aku sendiri aja nggak jelas gitu loh. Aku tuh selalu ngerasa diri Mhm. aku tuh, Zahid, kamu tuh nggak sesempurna yang kamu sampaikan. Kamu tuh gagal loh di sini. Kamu banyak banget sih ngomong-ngomong Mhm. positif-positif gitu. Toxic banget sih kamu, toxic positivity banget sih gitu. Itu tuh aku sering Yes. banget dulu ngerasain hal seperti itu Kak Sherly. Mhm. Karena bagaimanapun ya, kita bukan orang yang sempurna kan, bukan orang yang Iya. kayak apa ya, kadang sometimes mungkin kita nelan ludah kita sendiri gitu, karena aku yakin manusia itu Mhm. tiap detiknya bisa berubah, mungkin dari informasi yang sangat cepat atau pertemanan gitu. Dan di situ Iya. aku memandang bahwa ini tubuh aku yang lagi nggak ideal dan diri aku yang lagi nggak ideal, sehingga aku tuh minder banget untuk ngonten pada saat itu dan kayak, aku Mhm. fokus dulu deh, aku sampai deaktif Instagram dan YouTube juga gara-gara hal itu. Kayak terlalu banyak nyampein hal positif, tapi di sisi lain dianggap sama orang-orang itu gagal gitu. Terlalu sibuk Mhm. sama konten, misalnya kayak gitu. Itu tuh aku hal paling nggak suka. Padahal di sisi lain ya, audiens di YouTube itu pada nungguin gitu Kak Sherly. Kak Zaid kapan sih uploadnya nih? Mhm. Ini lagi apa? Kak Zaid, are you okay? Gitu nih segala macamnya. Nggak bisa dong aku jelaskan hal itu ke audiens atau orang-orang yang mendengarkan hal ini. Mungkin ini sesuatu yang spesial ya di The Open
pen podcast gitu, aku membicarakan hal Masya ini, mungkin Allah. teman-teman yang nanya kan, Mm, "Kenapa sih Zaid jarang upload?" Biasanya sometimes aku tuh, I have some problem gitu teman-teman, dan aku nggak bisa mm, ceritain ke teman-teman semua, dan aku nggak bisa menjadi orang yang, memvalidasi perasaan teman-teman semua, yang bisa mendengarkan isi hati teman-teman semua, karena aku juga manusia yang kadang aku punya salah, aku punya banyak sekali, problem-problem dalam hidup yang aku struggle di sana sih. Itu sih yang ngebuat aku jadi akhirnya kayak mikir, eee, ternyata nggak apa-apa loh aku tetap ngonten walaupun kondisi aku lagi seperti itu gitu. Karena orang lain nggak sepenuhnya menganggap kita seperti itu hanya asumsi kita aja. Kayak gitu Kak Sherly. mm. Berarti memang balik lagi ke pola pikir atau mindset kita ya Kak. Dimana mungkin kalau kita ngerasa aduh diri kita nih kayaknya gagal banget atau lagi berantakan banget gitu. Yang di satu sisi orang lain tuh nungguin kita banget loh. Di satu sisi hal yang Mhm, ada satu hal yang mungkin memang orang lain tuh butuh loh dari kita sebenarnya. Tapi ya balik lagi berarti gimana caranya supaya kita bisa memfilterisasi lagi ya Kak. Bagaimana pola pikir atau mindset kita bekerja gitu ketika menyikapi satu hal gitu ya. Oke, selanjutnya nih Kak, tadi kan kita juga udah ngomongin nih kalau media sosial itu kan seringnya memperlihatkan hasil nih, bukan proses. Apalagi dengan segala betul. standarisasi yang wah sangat mengerikan itu gitu ya. Nah, menurut Kak Zaid Mhm, nih, bagaimana cara yang sehat untuk tetap berkembang tanpa membandingkan diri sendiri secara berlebihan gitu Kak? oke. Pahami gini teman-teman, ketika teman-teman membandingkan diri untuk orang lain, membandingkan diri sendiri ke orang lain, itu kita harus realistis aja gitu. Aku selalu bilang ke teman-teman aku, "Hit, kamu keren ya, kamu udah bisa, eee, menghasilkan duit dari diri sendiri gitu, dengan jerih payah Mhm, kamu sendiri, kamu tegak di kaki kamu sendiri," gitu. Aku ada satu ilmu buat kalian, aku bilang gitu, "Kalian jadi diri apa yang kalian inginkan." Ini buat teman-teman juga ya, kalian harus jadi diri apa yang kalian inginkan. Teman-teman tahu, aku itu selalu membayangkan diri aku menjadi kakak-kakak Gen Z gitu, atau orang-orang yang bisa kayak, mendengarkan ceritanya, karena aku emang suka dengerin orang Kak Sherly. Nah, jadi Kak Sherly tahu aku ini, sedikit pengalaman ya, beberapa bulan yang lalu, aku tuh memberanikan diri untuk menjadi mentor, dan itu aku buat sendiri program mentoring-nya. Dan Kak Sherly tahu siapa yang daftar? Itu orang-orang hebat semua yang daftar. Yang mereka itu hanya perlu didengarkan, hanya perlu divalidasi perasaannya. Jadi aku kayak bikin komunitas curhat gitu yang kayak di Amerika. Jadi di Amerika itu ada mhm, beberapa komunitas curhat. Kalau misalnya kita pulang kerja, pulang kuliah itu mereka curhat beda-beda latar belakang gitu kan. Dan aku ngelihat di sana, aku sendiri yang bikin kurikulumnya, aku sendiri yang ngarahin mereka. Padahal mereka mhm, itu dari segi finansial itu mereka mapan banget. Bahkan beberapa kuliah kerja di Jepang, kerja di Malaysia, dan umurnya di atas aku semua gitu. Dan satu yang aku dapat adalah di situ, kalau kalian mau menjadi apa yang kalian inginkan, itu kalian mhm, harus betul-betul yakin gitu dengan diri kalian sendiri walaupun kalian ngerasa kayak aku nggak punya kapasitas deh di situ, misalnya kayak gitu kan. Dan ketika mereka, di akhir sesi, aku pernah janji, "Kak Zahid kasih tahu dong umur Kak Zahid berapa?" Gitu kan. Dan ketika aku mhm, kasih tahu umur aku sebenarnya nggak mau ngasih tahu umur, karena aku berpegang teguh bahwa kalau aku kasih tahu umur, kalau aku lebih muda orang bakal gimana, kalau aku lebih tua orang bakal gimana, dan mhm, mungkin Kak Syahrini tahu mhm, hal itu. Mereka semua kaget dan sontak kayak, "Sumpah Kak Zaid umurnya segitu, selama ini aku curhat sama orang yang umurnya segini nih segala macem bla 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 bla," gitu kan. Dan aku langsung kayak mhm, mikir, wow, ternyata, apa ya, kita tuh bisa loh menjadi diri kita yang kita inginkan gitu. Teman-teman misalnya pengen mhm, jadi apa? Jurnalis. Jadilah sosok seperti Najwa Shihab, yang mungkin latihan mhm, terus baca, prompting di kamera gitu kan. Karena beliau salah satu mentor aku juga, Mbak Nana. Kalau misalnya kalian pengen jadi seseorang, ya pilih orang itu dan jadikan diri teman-teman seperti itu. Tentu bukan dalam tanda kutip kita nge-fake diri kita untuk kayak, "Aku nih orang yang keren banget nih," segala macam. Tapi tentu mhm. kita ngelihat kapasitas kita juga di situ sambil belajar Yes. gitu. Nah jadi, kalau ditanya tadi tentang hal itu, aku selalu bilang ke teman-teman semua, kalau teman-teman ngerasa kayak tertinggal dengan media sosial sekarang, kalian mau jadi apa sih Mhm. sebetulnya? Kita tuh tertinggal karena kita ngelihat orang lain, guys. Kita nggak punya tujuan. Semua orang udah Iya, punya tujuannya. Satu orang udah pengen ke Surabaya, satu orang udah pengen ke Jakarta, satu orang udah pengen ke Papua. Kamu di bandara nggak tahu kamu mau ke mana, ya kamu ngelihat orang lain, "Iya enak ya dia ke Surabaya pesawatnya ini segala macam." Tapi mhm, kamu sendiri nggak tahu tujuan kamu kan.
Nah, jadi kalau Mhm, kamu udah tahu tujuannya, sampai nanti di titik kamu ngerasa kayak, "Ternyata ini loh yang aku inginkan," kayak gitu. Gitu, Kak, mhm. Shirley. Oke, berarti ya kita juga harus bisa melihat dan fokus balik lagi ke diri kita sendiri ya, Kak. Mau Betul betul. sebagaimanapun, kita melihat orang lain, itu mungkin akan percuma ketika mungkin kita tidak fokus sama diri kita sendiri ya. Karena memang kalau kita lihat juga berbeda-beda ya, Kak, pencapaian-pencapaian orang-orang di sosial media, yang bahkan kadang kita nggak sadar kalau ternyata pencapaian kita pun juga ada loh yang bisa dibanggakan di sosial media gitu ya. Betul Dan betul memang betul, mhm. dan memang berarti balik lagi, bagaimana caranya mungkin kita bisa mengakui diri kita sendiri juga ya, Kak, dan memang harus tahu tujuan kita apa dulu nih, gitu. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman yang dengar podcast ini belum tahu tujuannya apa, ya mungkin bisa mulai belajar untuk cari tahu dulu dan lebih mengenal diri lebih dalam lagi ya, Kak. Oke, Betul selanjutnya nih, banget. Kak, apa satu Mhm. kebiasaan atau pola pikir yang dulu Kakak anggap normal, tapi ternyata justru bikin kita sebagai manusia yang malah bikin capek gitu, Kak? Mmm, pola pikir yang aku anggap normal ya. Mhm, Sebentar, aku kayaknya berpikir dulu deh. oke. Ini sih, aku dituntut untuk, bisa semuanya. Aku kayak aku mikir kayak di usia 20-an kita kan selalu kayak mikir, raga kita ini masih kuat banget kan, terus tenaga Mhm, kita masih banyak dan kita mewajarkan bahwa, oke, di usia sekarang kita harus sampai target sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan tenaga yang kita punya gitu. Dan mhm. ketika aku kuliah di luar negeri, ketika aku melihat salah satu negara, Jerman namanya, itu work life balance banget dan aku baru Mmm, sadar ternyata kita tuh nggak perlu kerja keras untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kita inginkan gitu. Please deh teman-teman, kalau kita mhm, hidup di lingkungan yang, eee, apa ya, ibarat kata dalam dalam tempurung gitu, lingkungan yang mendikte kita untuk terus kerja keras, mhm, itu ya akhirnya pola pikir kita kerja keras sehingga ketika kita gagal, kita tuh kayak ngerasa kayak, ini bukan diri gua banget dan nggak sesuai dengan society yang mereka mau gitu. Nah, kalau mhm, teman-teman main ke negara-negara Eropa, Swiss misalnya, atau Jerman, atau apapun itu, teman-teman bakal ngelihat mhm. bahwa ternyata nilai yang mereka pegang itu nggak sama dengan nilai kita dan dari situ kita jadi lebih bijak gitu. Dan dari situ kita masih bisa ngelihat bahwa, loh dia nggak kerja keras dia masih bisa makan kok, dia masih bisa, Heeh, menghidupi keluarganya, dia masih bisa tiap hari Sabtu Minggu mereka harus libur dan segala macamnya gitu. Dan aku ngelihat bahwa ternyata kita tuh untuk sukses nggak harus melulu kerja keras, tapi bagaimana caranya kita mengatur sistem itu gitu. Gimana caranya mhm, itu nggak ngebuat kita jatuh dalam lingkaran kemiskinan atau dalam mhm, keadaan yang di mana kita burnout parah gitu. Karena mhm, bagaimanapun, kita harus cerdas juga teman-teman. Allah ngasih kita ilmu, akal, segala macamnya, itu bukan buat kita dari lahir sampai tua kita kerja keras terus, enggak. Coba deh kamu sisihkan waktu nih ketika lagi kerja keras untuk perdalami ilmu gitu. Karena mhm. uang atau finansial atau orang yang tepat kalau misalnya nyari relationship atau nyari teman yang tepat, itu tuh hadir ketika kita tuh punya ilmu. Jadi sebetulnya kita nih punya Iya, arus masing-masing ya. Kita punya arus nih mhm, masing-masing. Ini arus keuangannya di sini. Cuman kita selalu bertanya-tanya nih kita di sini kan. Kita selalu bertanya-tanya, "Kenapa ya aku tuh sulit banget dapat duit?" Padahal kalau teman-teman punya ilmunya untuk masuk ke arus itu tuh kayak gampang banget sehingga teman-teman ngerasa kayak, mhm, "Oh, alhamdulillah ya ternyata segampang ini loh. Tapi kenapa ya ada orang masih kayak gini segala macam." Ya karena ilmu itu teman-teman. Makanya kalau teman-teman masih nganggap baca buku atau ilmu itu sesuatu yang underrated, mulai dari sekarang mendengar podcast ini, aku harap teman-teman untuk kayak terus belajar, terus membaca gitu. Karena di usia 20-an ini bukan kita seberapa cepat kita lihat sukses sama orang lain, tapi seberapa mhm, matang sih cara pikir kita sama otak kita gitu. Dan aku ngelihat ya, kalau masalah fisik ya teman-teman, oke mungkin beauty is privileges ya Kak Sherly ya bagi perempuan ya. Dan mhm, percaya deh, orang cantik itu banyak di sosial media. Tapi orang pintar, orang yang mhm. punya apa ya, cara berpikir, framework berpikir yang bagus, itu tuh jarang banget. Dan aku yakin di era Gen Z sekarang ini, mereka udah mulai kritis Kak Sherly. Mereka udah mulai suka baca buku, udah mulai punya komunitas-komunitas sendiri, dan aku rasa itu menjadi, daya tarik kita dan insya Allah semoga skor PISA kita nggak di bawah 60 lagi gitu. Jadi buat teman-teman Mhm, yang pengen bertumbuh,
Selalu ngelihat diri sendiri dan jangan pernah membandingkan orang lain gitu, diri dengan orang lain. Karena bagaimanapun it's not fair guys. Kita lahirnya aja beda, Mhm. terus latar belakangnya aja beda gitu. Gitu Kak Shirley. Oke, berarti memang kuncinya tetap fokus lagi ke diri sendiri ya, Kak. Memang mungkin kita di Betul. dunia ini pun apalagi di belahan dunia yang lain juga ya, di negara-negara yang berbeda juga tentu pola pikir atau mindset-nya berbeda gitu. Yang penting kita juga harus tahu gitu ya, Kak, ilmunya. Kalau kita udah tahu ilmunya, kita masuk ke arusnya, pasti semuanya mungkin akan terasa lebih mudah gitu ya, Kak. Oke, Mhm. tapi selanjutnya nih, Kak, kira-kira apa sih, Kak, kesalahan yang paling umum yang orang lain lakukan saat mencoba memperbaiki diri? Kita selalu menuntut untuk, mendapatkan hasil yang instan, itu sih, mendapatkan hasil yang sempurna. Mmm, Ketika kita mhm. memperbaiki diri, kita berharap besok kita langsung jadi miliarder, besok kita langsung jadi orang yang dikenal banyak Mmm, orang. Spotlight effect kita itu besar banget ketika kita memperbaiki diri, kita ngerasa diperhatiin orang lain bahwa kita berubah. Kita ngerasa, orang lain bakal bilang, "Ih kamu berubah ya, ih kamu kok sok aktif sih, sok produktif sih," atau segala macamnya. Itu hal-hal yang bakal kita temuin gitu, karena kita manusia dan orang lain itu jarang banget yang seneng ngelihat kita bertumbuh, yang ngelihat kita itu mhm, mencapai pencapaian kita. Karena bagaimanapun mereka ngerasa kayak karena gini, kenapa banyak orang nggak seneng ngelihat kita sukses? Jawabannya simpel, karena mereka malu untuk ngakuin diri mereka bahwa mereka lagi di fase yang nggak baik-baik aja. Seperti yang kita tadi bilang kan di mhm, segmen yang pertama, iya, kadang kita tuh malu banget untuk mengakuin diri kita yang seperti ini. Sehingga cara yang paling mhm, mudah apa coba Kak Syarli? Cara yang paling mudah adalah, "Alah privileges itu," misalnya kayak gitu kan. mhm, Terlalu apa namanya, terlalu produktif nih dia, santai aja kali, ngopi dulu kali, mhm, misalnya kayak gitu kan. mhm, Itu cara yang paling mudah otak kita mhm, menerima, respon terhadap diri kita yang jauh banget tertinggal, cara paling mudah adalah menyalahkan, terus kayak iya, mengkritisi, itu paling mudah mhm, banget teman-teman, daripada menganggap diri kita, "Wah emang ya kita nggak baik-baik aja," terus kita berubah, kita mhm. deketin dia, kita cari tahu gimana ya caranya, itu sih, kayak gitu Kak, Shirley. Oke, berarti hasilnya itu ya, Kak, yang mungkin kesalahan yang mungkin orang pengen baru aja mulai nih, tapi udah pengen hasilnya yang wah gitu ya. Padahal Betul. sesimpel mie instan aja tuh butuh direbus dulu ya, Kak, sebelum kita bisa makan mie Direbus dulu, instannya kasih gitu telur ya. dulu, heeh. Iya betul, dan di dunia memang nggak ada yang instan teman-teman, memang ketika kita punya satu tujuan, memang kita harus berusaha dan harus konsisten gitu ya Kak, sama usaha kita supaya kita bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita inginkan gitu. Tapi nih Kak, kalau misalnya nih ada seseorang yang ngerasa burnout nih di proses bertumbuhnya, langkah paling bijak yang bisa diambil itu kira-kira apa? Ketika lagi ngerasa burnout banget atau lagi ngerasa kayaknya acak-acakan banget deh gitu? Oke oke. Burnout, menurut aku ya teman-teman ya, ketika teman-teman ngerasain hal ini, itu biasanya fase burnout ini buat orang-orang yang udah punya tujuan sih Kak Sherly. Tadi kan kita berbicara Mhm, orang-orang yang belum punya tujuan kan. Ini iya. orang-orang yang udah punya tujuan, cuman kebanyakan deadline, kebanyakan project sehingga kita burnout, terus kebanyakan tugas kuliah misalnya, dan ini fase Mhm, satu langkah lebih maju lah dari yang tadi. Nah, kita harus sadar teman-teman bahwa kita manusia ya, sekali lagi kita manusia dan kita bukan robot, kita bisa mengevaluasi, mhm, kita bisa kok berhenti sebentar, kita bisa kok menanyakan diri kita, apakah ada hal yang harus aku perbaiki. Biasanya hal-hal yang bikin kita burnout itu, ya mungkin dari sekitar kita, dari apa yang kita tonton, dari ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri, dan itu yang perlu kita jaga sih sebetulnya. Dan nggak apa-apa banget kalau misalnya mhm, kamu ngerasa kayak burnout dan ada di fase itu, ya udah gimana caranya kamu kayak kasih waktu dulu. Contoh kalau misalnya kamu kecewa terhadap sesuatu, kasih waktu. 1 hari aja aku nih kecewa, 3 hari aja nih aku kecewa. Nggak apa-apa, luapin aja semua kekecewaannya selama waktu yang kamu tentukan gitu. Karena kalau kamu nggak bisa mmm, menetapkan waktu itu, nanti mau nggak mau kamu tiap ngerasa kayak kurang, kamu burnout lagi, kamu kecewa lagi, kamu kayak mhm, ngerasa kurang lagi gitu. Karena kamu nggak netapin waktu buat itu. Makanya kalau misalnya aku punya teman yang mungkin dia lagi keadaan emosionalnya lagi nggak bagus, aku selalu biarin dia gitu. Aku kayak misalnya sampai kapan sih dia misalnya mau cerita atau apa yang membuat dia kayak gini gitu. Ya dikasih waktu gitu. Jangan mhm, sampai kita langsung, "Kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh ngerasain hal seperti ini." Hey guys, come on lah, dia manusia. Kita bukan orang yang, apa namanya, bisa selalu emosinya bagus terus, stabil terus, gitu mhm, kan. Nah, disitulah peran kita atau
emotional intelligence kita itu jalan sih, Kak Sherly. Ketika kita ngerasa kayak, oke mungkin dia butuh waktu, kita kasih dulu apa sih, kenapa sih permasalahannya, gimana cara Mhm. memperbaikinya dan segala macam itu penting banget sih teman-teman. Kayak gitu sih, Kak Sherly. Oke, berarti sebagaimana kita bisa set boundaries ya Kak, kasih batasan gitu ya sama Betul, diri kita, kasih waktu dan ruang juga gitu buat ngomong sama diri sendiri, buat bilang kalau ya semuanya ya akan baik-baik aja gitu ya. Dan ketika proses burnout itu ada, itu tentunya malah justru memvalidasi bahwasanya kita punya tujuan loh di dunia ini. Makanya banyak banget mungkin pikiran-pikiran yang mungkin berisik, mengganggu, dan itu mhm, sangat wajar ya Kak berarti Kak. Dan ya kebalik lagi gimana cara kita menyikapinya dengan baik dan kita kasih ruang buat diri kita, take a deep breath dan ya yakin aja semuanya akan baik-baik aja gitu ya, Kak. Oke teman-teman, betul, tadi kita menyentuh sisi gelap dari bertumbuh, lelah, rasa kurang, dan tekanan jadi versi yang ideal gitu. Di titik ini refleksi tidak lagi soal menjadi lebih, tapi soal menjadi lebih jujur. Dari semua itu satu hal penting untuk diingat, kamu nggak sendirian dan setiap orang itu punya ritme atau jalannya sendiri dan tidak semua kemajuan terus terlihat besar atau terlihat luar biasa. Kadang bertahan aja udah merupakan bentuk keberanian. Oke, selanjutnya teman-teman di segmen terakhir kita akan masuk ke pembahasan tentang makna, nilai dan hal-hal yang membuat perjalanan ini tetap layak diperjuangkan dan bagaimana refleksi itu diterjemahkan ke dalam karya. Oke, kita masuk ke segmen 3 Kak Zahid yaitu makna hidup, nilai diri, refleksi dengan hati.